Assalamualaikum teman-teman badminton PB02 dan para pecinta bulu tangkis dimanapun Anda berada. Selamat datang di dokumentasi pertandingan Mabar PB02 yang berlangsung di Gor MG Salangbosi, Kelurahan Wanasari, Cibitung, Bekasi. Bagaimana keseruannya malam ini? Saksikan sampai selesai. Karena setiap ayunan raket dan setiap langkah kaki di lapangan ini bukan sekedar hiburan, tapi bagian dari proses belajar, dari perjalanan menuju kemajuan. Pada pertandingan kali ini, kita akan menyaksikan duel seru. Rohim berpasangan dengan Nugroho melawan Anwar dan Kistoro. 4 pemain dengan semangat yang sama. Bermain bukan hanya untuk menang, tapi untuk berkembang. Pertandingan ini sengaja direkam sebagai bahan pembelajaran bersama. Kita tahu di PB02 adalah komunitas yang tumbuh dari semangat otodidak, tanpa pelatih, tanpa bimbingan langsung. Kita belajar dari pengalaman, dari rekaman seperti ini, dan dari semangat untuk terus memperbaiki diri. Rekaman ini bukan sekedar dokumentasi biasa. Ini adalah cermin, tempat kita melihat kembali kekurangan, kesalahan, sekaligus kemajuan yang sudah kita capai. Dari sinilah evaluasi dimulai, memperbaiki teknik, memahami strategi, dan mengasah mental juang di setiap pertandingan. Harapannya sederhana, agar dari hari ke hari kita bisa menjadi pemain yang lebih baik lagi, baik dalam teknik, dalam pola permainan, maupun dalam kekuatan fisik dan mental. Jadwal rutin Mabar PB02 setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 9 malam hingga selesai. Waktu di mana semangat bertemu, tawa bercampur dengan keringat, dan rasa lelah terbayar dengan kebanggaan karena kita telah berjuang bersama di lapangan. Dan sambil menyaksikan pertandingan malam ini, mari kita ambil sejenak waktu untuk merenung dan belajar dari seorang legenda, seorang putri Indonesia yang membuktikan bahwa ketekunan, disiplin, dan cinta pada negeri dapat menembus batas dunia. Dialah Susi Susanti, seorang pejuang sejati di arena bulu tangkis, yang kisah hidupnya menjadi bukti bahwa tidak ada kemenangan tanpa perjuangan, tidak ada prestasi tanpa kerja keras, dan tidak ada hasil tanpa keyakinan. Sambil menyaksikan bagaimana Rohim, Nugroho, Asep, dan Rio bertarung dengan semangat di lapangan ini, mari kita dengarkan kisah inspiratif tentang Susi Susanti, legenda Indonesia yang lahir dari tekad, tumbuh dari disiplin, dan menulis sejarah dengan keringat serta air mata perjuangan. Di setiap langkah keringat yang menetes di lapangan, ada kisah perjuangan yang tak selalu terlihat. Ada semangat, tekad, dan pengorbanan yang membentuk seorang legenda. Dan hari ini kita mengenang sosok itu. Sosok yang tak hanya mengayunkan raket, tapi juga menggetarkan hati seluruh bangsa Indonesia. Namanya Susi Susanti. Susi Susanti lahir pada 11 Februari 1971 di kota kecil Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Di masa kecilnya, ia tidak tumbuh dalam kemewahan. Namun, dari lingkungan sederhana itulah tekad juara mulai ditempa. Ayahnya melihat potensi besar dalam diri putrinya. Dari usia belasan tahun, Susi sudah akrab dengan suara shuttlecock yang memantul di dinding. Bukan sekedar hobi, tapi panggilan jiwa. Susi Susanti belajar arti kedisiplinan sejak dini. Setiap pagi, ia berlatih keras ketika anak-anak lain masih terlelap. Ketika teman-temannya bermain, ia mengulang gerakan demi gerakan. Dan ketika rasa lelah datang, Susi Susanti tahu bahwa hanya mereka yang bertahan dalam rasa sakit yang pantas berdiri di podium tertinggi. Perjalanan Susi Susanti tidaklah mudah. Di usia muda, ia harus meninggalkan kampung halamannya untuk berlatih di Jakarta. Jauh dari keluarga, jauh dari kenyamanan, jauh dari sanak saudara, jauh dari teman. Namun di balik kesepian itu, ia menemukan arti sebenarnya dari perjuangan. Hari demi hari, latihan demi latihan, ia jalani dengan sepenuh hati. Ia tumbuh menjadi pemain yang tak hanya tangguh secara teknik, tapi juga kuat secara mental. Ketenangannya di lapangan membuat banyak orang kagum. Susi Susanti bukan tipe pemain yang mengandalkan kekuatan semata. Ia bermain dengan kepala dingin, penuh strategi, dan disiplin yang luar biasa. Tahun demi tahun, nama Susi Susanti mulai menggema di berbagai turnamen internasional. Dari kejuaraan junior hingga kelas dunia, ia membawa bendera merah putih berkibar tinggi.
Puncaknya terjadi pada Olimpiade Barcelona tahun 1992. Sebuah panggung yang menjadi sejarah bagi bangsa Indonesia. Saat itu, seluruh mata bangsa tertuju pada layar kaca. Susi Susanti menjadi harapan satu-satunya untuk mempersembahkan medali emas pertama bagi tanah air. Lawan di depannya bukanlah pemain biasa. Tangisan, keringat, dan tekanan menyatu menjadi satu. Namun, di tengah sorakan dan ketegangan, Susi menunjukkan apa arti ketenangan seorang juara. Ia tidak hanya bermain untuk dirinya, tapi untuk 200 juta rakyat Indonesia pada masa itu. Dan ketika pukulan terakhir itu jatuh, shuttlecock menyentuh lapangan lawan. Indonesia bersorak. Tangis haru pecah di mana-mana. Susi Susanti meraih medali emas pertama untuk Indonesia di Olimpiade. Ia menunduk, mencium bendera merah putih, dan air matanya jatuh perlahan. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebanggaan. Dari tangan seorang gadis sederhana dari Tasikmalaya, sejarah baru ditulis. Namun, kisah Susi Susanti tidak berhenti di sana. Setelah Olimpiade, ia terus mengharumkan nama bangsa Indonesia di berbagai turnamen dunia. All England, Uber Cup, Thomas dan Uber Team, hingga berbagai kejuaraan Grand Prix. Susi Susanti selalu menjadi simbol ketangguhan dan konsistensi bagi bangsa Indonesia. Dan di balik semua itu, ada sosok lain yang kelak menjadi bagian penting hidupnya. Alan Budi Kusuma, rekan sesama pebulu tangkis yang juga meraih emas di Olimpiade Barcelona. Mereka menikah, dan sejak saat itu mereka dikenal sebagai pasangan emas Indonesia. Bukan hanya karena prestasinya, tapi karena keduanya mempersembahkan kebanggaan abadi bagi negeri. Susi Susanti mengajarkan kita banyak hal, bahwa menjadi juara bukanlah soal bakat semata, tapi soal disiplin, kerja keras, dan kejujuran dalam berproses. Kemenangan bukan sekedar soal angka di papan skor, melainkan hasil dari perjuangan panjang melawan rasa lelah, keraguan, dan rasa ingin menyerah. Ia juga menunjukkan bahwa nasionalisme tidak selalu diwujudkan lewat kata-kata, tapi juga lewat tindakan nyata, lewat dedikasi, lewat air mata, lewat kerja keras yang menginspirasi bangsa. Kini, Susi Susanti telah pensiun dari dunia bulu tangkis profesional. Namun semangatnya tetap hidup. Ia menjadi simbol bahwa perjuangan sejati tidak pernah berakhir. Ia menjadi panutan bagi generasi muda untuk terus bermimpi dan berjuang. Setiap kali kita melihat shuttlecock melayang di udara, setiap kali terdengar suara raket menampar keras di lapangan, ingatlah, di sana ada semangat Susi Susanti yang tetap menyala. Semangat yang berkata, jangan pernah takut bermimpi, karena dari mimpi kecil di desa bisa lahir sejarah besar bagi bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Dan Susi Susanti bukan hanya pahlawan di lapangan, tapi juga pahlawan dalam arti sejati, yang membuktikan bahwa wanita Indonesia mampu berdiri sejajar dengan dunia. Ia bukan berjuang demi ketenaran, tapi demi kehormatan bendera merah putih. Dan hari itu, di Barcelona, Spanyol, seluruh dunia melihat Indonesia adalah bangsa pejuang. Kini, mungkin banyak pemain baru yang lahir. Mereka muda, berbakat, dan penuh semangat. Namun, di balik langkah mereka, jejak Susi tetap abadi. Ia telah membuka jalan. Ia telah menyalakan api yang tak akan padam. Setiap kali raket diayunkan, setiap kali shuttlecock dipukul, di sanalah semangat Susi Susanti terus hidup, mengalir di setiap napas perjuangan anak bangsa. Susi Susanti bukan sekedar legenda. Ia adalah simbol perjuangan, ketekunan, dan cinta tanah air. Dari lapangan sederhana di Tasikmalaya hingga podium tertinggi dunia, ia membuktikan bahwa tidak ada mimpi yang terlalu tinggi bagi mereka yang berani berjuang. Dan bagi kita semua, setiap tetes keringat yang jatuh di lapangan adalah bagian dari kisah besar bangsa ini. Kisah tentang semangat yang tidak pernah padam. Kisah tentang Susi Susanti.
dari shuttlecock menuju sejarah. Kepada seluruh teman-teman anggota PB02 dan juga para pecinta bulu tangkis dimanapun Anda berada, perjuangan Susi Susanti bukan sekedar kisah masa lalu, tetapi cermin bagi kita semua tentang arti kerja keras, disiplin, dan kejujuran dalam berproses. Dari perjuangannya, kita belajar bahwa tidak ada jalan mudah menuju puncak. Setiap langkah membutuhkan ketekunan, setiap pukulan membutuhkan keyakinan, dan setiap kemenangan lahir dari ribuan kali kegagalan yang tidak membuat kita berhenti. Jangan pernah malu untuk belajar, jangan pernah malu untuk bertanya, karena setiap pertanyaan adalah langkah kecil menuju kemajuan. Jangan pernah malas menonton rekaman pertandingan, amati setiap gerakan, pahami setiap strategi. Dari sana, kita bisa melakukan evaluasi mandiri dan mengoreksi diri sendiri. Cari referensi dari pemain-pemain terbaik di dunia. Lihat bagaimana mereka bergerak, bagaimana mereka berpikir, dan bagaimana mereka bertahan. Manfaatkan teknologi, tonton pertandingan di YouTube, pelajari teknik yang benar, dan mari kita praktekkan bersama di lapangan. Jadikan setiap latihan sebagai kesempatan untuk tumbuh, setiap pertandingan sebagai ujian untuk berkembang, dan setiap kekalahan sebagai guru yang mengajarkan kesabaran. Karena di balik setiap smash yang keras, ada semangat yang lembut namun tak pernah padam. Dan di balik setiap kemenangan kecil, ada perjalanan panjang yang ditempuh dengan keyakinan dan kerja keras. Mari kita terus berlatih, terus berjuang, dan terus memperbaiki diri dari hari ke hari. Percayalah, dengan semangat seperti Susi Susanti, tidak ada yang mustahil untuk kita capai. Dari lapangan yang sederhana ini, mungkin suatu hari nanti akan lahir legenda baru. Legenda yang tidak hanya mengayunkan raket, tapi juga mengangkat nama bangsa dengan kebanggaan dan kehormatan. Teruslah berjuang, teruslah berlatih, dan jadilah bagian dari semangat juang yang tak pernah padam. Dari latihan kecil, lahir kemenangan besar. Dari semangat sederhana, lahirlah juara sejati.